Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini Kamis 29 Desember pada hari kelima Oktav Natal. Mari saudara-saudari terkasih, kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah sumber kasih sejati dan terang yang tak terhampiri. Engkau telah mengutus terang-Mu ke dalam kegelapan dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Ia mengajar dan memerintah kami agar kami mengasihi sesama kami seperti Ia telah mengasihi. Bimbinglah kami agar kami mampu dalam melaksanakannya. Inilah doa kami yang pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari Natal seringkali diidentikan oleh kita sebagai hari khusus untuk keluarga. Tentu ini menjadi suatu kebiasaan bagi kebanyakan dari kita bahwa pada hari-hari Natal seperti hari-hari belakangan ini, baiklah sebisa mungkin kita keluarga boleh berkumpul bersama ayah, ibu, kakak, adik, bahkan kerabat-kerabat juga yang mungkin jauh
belum pernah atau jarang sekali bertemu, sungguh bahwa hari Natal diharapkan boleh berkumpul bersama merayakan Natal, dan juga mungkin di sela-sela itu boleh datang ke gereja bersama dengan baju yang seragam atau pergi berjalan-jalan bersama keluarga. Dan dari waktu khusus untuk keluarga, semoga kita pun juga selalu ingat akan arti dan peran penting keluarga. Seperti yang boleh kita lihat dari teladan keluarga Kudus Nazaret dalam Injil hari ini. Dikatakan bahwa Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke rumah Allah, bahkan mempersembahkan kanak-kanak Yesus kepada Tuhan. Jelas dan sangat penting diingatkan kepada para orang tuaku dimanapun Anda berada, bahwa Anda, ayah dan ibu, suami dan istri, memiliki tanggung jawab yang besar dalam membimbing, dalam membantu anak-anak untuk hidup dekat dengan Tuhan. Salah satu contohnya ya kalau diikuti dalam Injil hari ini adalah membawa anak-anak ke gereja, membawa anak-anak ke rumah Tuhan. Dan kalau mungkin agak lebih besar lagi, terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti anak-anak di gereja. Dan semoga dengan kebiasaan itu anak pun boleh bertumbuh tidak hanya fisiknya saja, tidak berkembang hanya fisiknya saja, tetapi juga rohaninya, imannya, sehingga sedari dini anak-anak telah mengenal dan dekat dengan Tuhan. Semoga saudara-saudari melalui sabda Allah hari ini, kita semua khususnya orang tua diingatkan akan peran penting keluarga, secara khusus belajar dari keluarga Kudus Nazaret. Semoga demikian. Amin. Demikianlah permohonan kita hari ini. Marilah kita menutupnya dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami teladan keluarga Kudus Nazaret. Semoga kami dapat semakin mampu dalam keluarga kami masing-masing, dalam membina hidup kami, agar kami dapat semakin dekat dan hidup kami semakin berkenan padamu. Dimuliakanlah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.